Jawablah sesuai dengan keyakinan dan pendapat pribadi Anda. Tidak ada jawaban yang mutlak benar. Salah seorang siswa memohon izin untuk mengikuti ujian susulan. Siswa itu dan orang tuanya perlu menghadiri suatu acara perayaan yang dianggap penting dan sakral bagi tradisi suku mereka. Jika ujian ditunda, maka Anda harus mengatur ulang pelaksanaan dan ketentuan ujian. Selain itu, Anda harus membuat soal-soal ujian susulan yang baru. Sebagai guru, apa yang akan Anda lakukan? Tidak adil bagi siswa-siswa lain jika ada satu orang yang mendapatkan perlakuan khusus. Anda menyampaikan hal ini ke siswa tersebut. Menanyakan apakah ada kemungkinan siswa tidak perlu mengikuti perayaan itu sebelum memutuskan. Berusaha bersikap akomodatif dengan kebutuhan siswa itu. Beberapa sekolah di provinsi Anda tinggal akan mengadakan mutasi kepala sekolah. Sekolah Anda juga mengalami pergantian kepala sekolah. Kepala sekolah yang baru menjabat di sekolah Anda berasal dari luar daerah. Beberapa rekan meragukan kepemimpinan dan komunikasi kepala sekolah yang berasal dari luar daerah tersebut. Apa tanggapan Anda? Menyampaikan saran dan pendapat pada pihak dinas pendidikan untuk sebaiknya menempatkan kepala sekolah yang berasal dari daerah yang sama dengan sekolah. Diam saja, namun dalam hati kurang setuju karena kepala sekolah seharusnya yang sudah lebih memahami banyak tentang daerah lingkungan sekolah. Mencoba untuk mengenal, memberi kesempatan, dan menjalin komunikasi relasi yang baik, serta membantu kepala sekolah baru tersebut mengenali lingkungan sekolah. Ini dia jawabannya. Ada 5 orang siswa yang berminat untuk ikut serta dalam lomba karya ilmiah siswa tingkat kota atau kabupaten. Lomba ini harus dilakukan sebagai tim, sehingga 5 siswa itu harus bekerja sama. Anda diminta untuk membimbing ke-5 siswa itu. Ternyata 4 diantaranya berasal dari etnis atau suku yang sama. Mereka berempat lebih bisa dengan mudah mencari topik pembicaraan dan mencairkan suasana. Akan tetapi satu siswa lainnya yang berasal dari etnis atau suku berbeda tidak banyak memahami pembicaraan keempat siswa tersebut. Akibatnya ia ada jarak dengan anggota kelompoknya dan menjadi tidak kompak. Apa yang akan Anda lakukan? Dinamika kelompok seperti itu wajar dalam kehidupan sehari-hari, sehingga Anda tetap memutuskan mereka berlima lanjut proses sebagai sebuah tim. Berdiskusi dengan semua anggota tim mengenai keanekaragaman budaya, serta berusaha mendiskusikan kesamaan-kesamaan yang dimiliki oleh semua anggota tim. Nah, ini jawaban yang paling tepat. Ada diminta oleh pihak sekolah untuk menunjukkan beberapa siswa yang mampu mengikuti lomba Olimpiade Matematika. Kemudian Anda diminta membimbing mereka sampai lomba. Beberapa siswa yang mampu dalam matematika berasal dari suku yang sama dengan Anda. Namun sebagian besar berbeda dengan suku Anda. Apa yang akan Anda lakukan? Menunjuk siswa yang memiliki asal suku yang sama, karena hal ini akan lebih memudahkan dalam membimbing dan mengarahkan siswa. Mengembalikan wewenang untuk menunjuk dan memilih kepada kepala sekolah atau guru lain. Memilih dan menunjuk siswa sesuai dengan kapasitas dan kemampuan siswa yang terbaik tanpa memperhatikan asal sukunya. Itulah jawabannya. Sewaktu istirahat sekolah, Anda melihat salah seorang siswa membawa makanan
yang biasa dimakan oleh suku atau etnisnya. Aroma makanan tersebut menyengat. Selain itu, penampakan bentuk makanan tersebut mengurangi selera makan. Apa yang akan Anda lakukan? Meminta siswa tersebut untuk tidak membawa makanan seperti itu lagi ke sekolah. Meminta siswa itu untuk makan di ruang yang jauh dari pandangan Anda. Membiarkannya saja dan mencari tahu lebih banyak tentang makanan itu ke siswa tersebut. Ini yang paling tepat adalah Menta. Yang paling tepat meminta, jangan ulang lagi. ada keluarga yang pindah di sebelah rumah Anda. Kabarnya keluarga itu berbeda agama dengan keluarga Anda. Keesokan harinya Anda mengetahui bahwa tetangga baru Anda itu merupakan guru baru yang akan mengajar di sekolah Anda. Karena kepala sekolah mengetahui Anda bertetangga dengan guru baru itu, kepala sekolah meminta Anda untuk membantu guru baru itu beradaptasi. Guru baru itu sangat antusias dan kelihatan ingin berteman dengan Anda. Kira-kira apa respon Anda? Dengan sopan menolak usulan itu karena alasan keyakinan pribadi. Sebetulnya merasa kurang nyaman dengan perbedaan keyakinan, akan tetapi membantu orang lain tidak ada salahnya. Senang menjalin relasi baru dengan orang dari kelompok berbeda. Anda sedang berjalan menuju kelas untuk mengajar. Kemudian Anda berpapasan dengan seorang siswi yang baru saja pulang dari tempat ibadah agamanya. Ia tidak sempat untuk mengganti seluruh atribut pakaian dan penampilan ibadahnya sebelum masuk sekolah. Ia meminta maaf pada Anda mengenai pakaian yang dikenakannya. Agama Anda berbeda dengan agama siswi itu. Agama siswi itu adalah agama minoritas di sekolah Anda. Apa tanggapan Anda? Akan menegur siswa tersebut karena khawatir akan menjadi perilaku yang dicontoh oleh teman-temannya yang lain. Bertanya pada pihak sekolah mengenai keputusan apa yang perlu diberikan kepada siswi itu. Memaklumi situasi dan kondisi siswa tersebut dan mengingatkannya setelahnya untuk kembali menggunakan seragam yang sesuai dengan aturan sekolah. Itulah jawabannya. Salah satu rekan Anda sesama guru akan mengadakan acara pernikahannya di bulan depan. Acaranya akan digelar di rumahnya. Rekan Anda ini memiliki agama atau keyakinan yang berbeda dengan Anda dan juga menjadi penganut agama minoritas, baik di sekolah maupun di lingkungan rumahnya. Ia merupakan guru pindahan baru dari luar kota dan tidak punya keluarga ataupun saudara yang tinggal sekota dengannya. Sehingga ia memerlukan bantuan Anda untuk menggantikannya dalam mengajar. Apa yang akan Anda lakukan? Mengucapkan selamat kepada rekan guru seadanya, mengucapkan selamat dan memintanya melapor pada pihak sekolah terkait tugas mengajarnya, ikut berbahagia dengan berita pernikahannya dan akan membantu dalam urusan ajarnya. Sekolah Anda melakukan studi wisata ke beberapa lokasi-lokasi edukasi di beberapa kota. Dalam perjalanan, Bu Risa meminta waktu istirahat dan singgah untuk beribadah. Bu Risa satu-satunya yang beragama berbeda di rombongan tersebut. Padahal rombongan seharusnya cepat tiba di tujuan karena sudah ditunggu di lokasi. Apa yang akan Anda lakukan? Meminta Bu Risa untuk menunda ibadahnya dan menyerahkannya dikerjakan setiba di lokasi karena waktunya sudah mepet. Menunggu reaksi dan tanggapan dari anggota rombongan lainnya,
memberi kesempatan pada Bu Risa untuk beribadah karena haknya yang harus dihargai. Ini dia jawabannya. Dalam satu rapat, seorang guru mengusulkan bahwa selain menyediakan buku pelajaran agama atau kepercayaan, perpustakaan sekolah juga perlu menyediakan buku pengetahuan tentang agama atau kepercayaan untuk setiap pemeluk agama atau kepercayaan. Berdasarkan usulan tersebut, tindakan saya menyarankan agar tidak perlu dilakukan karena jumlah pengikut agama atau kepercayaan yang ada di sekolah tidak berimbang. Tidak memberikan pendapat, hanya mengikuti hasil kesepakatan rapat bersama dengan guru lain. Mendukung usulan penyediaan buku yang dapat dipergunakan mengenal agama atau kepercayaan oleh warga sekolah. Lanjut soal selanjutnya. Seorang rekan guru yang menganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa meminta kepada kepala sekolah agar diperbolehkan menulis nama kepercayaan di data pribadi guru. Sikap saya sebagai rekan guru tersebut adalah setuju karena memudahkan dalam pendataan guru. Setuju karena rekan guru tersebut memiliki hak untuk diperlakukan adil dan sama. Setuju karena semua orang memiliki hak untuk menuliskan agama atau kepercayaannya. Seorang rekan guru yang menganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa meminta kepala sekolah agar diperbolehkan menulis nama kepercayaan di data pribadi guru. Setuju. Beberapa guru mengusulkan agar menjenguk salah seorang siswa yang mengalami musibah. Siswa tersebut memiliki agama yang berbeda dari saya. Sikap saya terhadap hal tersebut adalah ikut menjenguk karena mengikuti keputusan bersama, ikut menjenguk kalau waktunya memungkinkan, ikut menjenguk karena itu merupakan suatu hal yang baik. Dalam sebuah rapat, beberapa guru mengusulkan untuk mengadakan acara keagamaan yang berbeda dari agama yang saya anut. Sikap saya terhadap usulan tersebut adalah mengusulkan untuk mengadakan acara keagamaan yang berbeda. Setuju karena siswa juga perlu mengenal acara keagamaan dari penganut agama lain. Setuju karena perlu mengembangkan toleransi bagi penganut agama lain. Setuju karena semua orang berhak untuk mengadakan acara yang sesuai dengan ajaran agamanya. Dalam sebuah rapat, beberapa guru mengusulkan untuk mengadakan acara keagamaan yang berbeda dari agama yang saya anut. Sikap saya terhadap usulan tersebut adalah setujulah karena perlu mengembangkan toleransi bagi penganut agama lain. Salah seorang rekan guru menceritakan kepada saya bahwa dirinya tidak mendapat izin kepala sekolah untuk tidak masuk selama 2 hari karena ada acara keagamaan. Kepala sekolah tidak mengizinkan karena guru tersebut masih memiliki beban kerja yang belum diselesaikannya. Tindakan saya terhadap hal tersebut adalah menjelaskan kepada rekan guru tersebut mengenai alasan kepala sekolah tidak mengizinkan dia untuk tidak masuk, menjelaskan bahwa semua guru memiliki tanggung jawab yang sama sehingga ia juga harus memenuhi tanggung jawab tersebut, menjelaskan bahwa rekan guru tersebut bisa mengikuti acara keagamaannya kalau ia menyelesaikan semua beban kerjanya terlebih dahulu. Salah seorang rekan guru mengeluh bahwa dirinya merasa diperlakukan berbeda oleh kepala sekolah mengenai masalah perizinan. Ia tidak diizinkan untuk mengikuti pelatihan yang berkaitan dengan peningkatan keimanan yang diselenggarakan oleh suatu instansi. Sementara rekan guru lain yang memiliki agama yang berbeda darinya mendapat izin untuk pelatihan.
Pendapat saya terhadap hal tersebut adalah menyetujui keputusan kepala sekolah karena urusan agama seseorang bukan urusan sekolah. Tidak memihak siapa-siapa karena siapa tahu kepala sekolah memiliki alasan lain yang tidak dijelaskan kepada rekan guru tersebut. Menurut saya, semua orang berhak untuk mengikuti pendidikan untuk meningkatkan keimanan mereka. Rekan sesama guru pendatang yang berasal dari suku tertentu yang berbeda dengan kami sering menggunakan bahasa daerah ketika berbicara dengan rekan guru yang lain yang berasal dari suku yang sama dengannya saat kami terlibat dalam sebuah diskusi. Sikap saya mengenai hal tersebut adalah tidak suka karena rekan tersebut tidak menghormati saya yang tidak bisa berbahasa daerah seperti dia. Biasa aja. Karena saya juga sering berbicara dengan bahasa daerah dengan teman yang berasal dari daerah yang sama. Menghargainya karena semua orang berhak berbicara dengan menggunakan bahasa daerah masing-masing. Beberapa rekan guru ingin mengenakan pakaian adat yang berasal dari daerah masing-masing pada hari tertentu. Tetapi kepala dinas tidak mengizinkan dengan alasan bahwa sudah ada seragam pakaian adat sesuai budaya lokal tempat kami mengajar. Tindakan saya mengenai hal tersebut adalah berbicara dengan guru-guru tersebut agar tidak melaksanakan rencananya karena kita harus mengikuti budaya setempat. Mengemukakan kepada kepala dinas bahwa kita perlu melestarikan budaya dari seluruh Nusantara. Beberapa guru yang berasal dari suku bangsa yang tertentu mengusulkan untuk membuka kegiatan ekstrakurikuler untuk mengenalkan budaya suku mereka. Mengenai hal tersebut, menurut saya siswa perlu mendapat pengetahuan mengenai budaya suku lain. Kegiatan tersebut dapat mendukung upaya pemerintah dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Setiap orang memiliki hak untuk mengembangkan budaya daerahnya. Beberapa guru yang berasal dari suku bangsa tertentu mengusulkan untuk membuka kegiatan ekstrakurikuler untuk mengenalkan budaya mereka. Mengenai hal tersebut, menurut saya kegiatan tersebut dapat mendukung upaya pemerintah dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Rekan sesama guru yang berasal dari suku bangsa tertentu yang berbeda dengan saya sering menggunakan bahasa daerahnya ketika kami sedang berbincang saat jam istirahat di ruang guru. Tindakan saya mengenai hal tersebut adalah melakukan hal yang sama kepada rekan guru yang berasal dari suku bangsa yang berbeda dengan saya. Meminta kepada rekan guru tersebut untuk mengajarkan saya bahasa daerahnya agar saya dapat memahami pembicaraannya. Meminta kepada rekan guru tersebut untuk berbicara dalam bahasa Indonesia yang saya dapat meminta belajar. Sekolah diminta untuk mengajukan siswa yang memenuhi syarat untuk menerima bantuan pendidikan dari pemerintah daerah. Salah seorang guru melaporkan bahwa ada beberapa siswa tidak pantas menerima bantuan tersebut, walaupun memenuhi syarat, karena berasal dari suku bangsa tertentu. Sikap saya terhadap hal tersebut adalah tidak setuju karena tidak mendukung upaya pemerintah untuk menjaga persatuan dan kesatuan. Tidak setuju karena semua orang berhak mendapatkan bantuan pendidikan walaupun berasal dari suku berbeda. Tidak setuju karena siswa-siswa tersebut memang memenuhi syarat sebagai penerima beasiswa. Soal selanjutnya. Seorang siswa perempuan di kelas saya sudah beberapa hari ini tidak masuk. Menurut keterangan teman-teman sekelasnya, siswa perempuan tersebut harus menjaga adik-adiknya di rumah, sementara saudara laki-lakinya bersekolah dan orang tuanya bekerja. Tindakan saya terhadap masalah tersebut adalah berbicara dengan kepala sekolah mengenai masalah ini agar dapat dicari jalan keluarnya.
menjelaskan kepada kedua orang tua siswa bahwa pendidikan adalah hak bagi semua orang, meminta orang tua siswa tersebut untuk memberikan kesempatan yang sama pada siswa perempuan tersebut dengan saudara laki-lakinya. Sebagai kepala sekolah, saya mendapat tugas untuk memilih calon guru baru yang akan mengajar di sekolah saya. Saat ini jumlah guru perempuan di sekolah saya 2 kali lebih banyak dari guru laki-laki. Sikap saya terhadap hal tersebut adalah berusaha untuk mementingkan calon guru perempuan lebih dulu. Lebih memilih guru laki-laki karena sekolah kekurangan guru laki-laki, berusaha untuk memilih calon guru yang terbaik apapun jenis kelaminnya. Seorang siswa perempuan di sekolah saya diminta berhenti di tengah tahun ajaran karena orang tuanya akan menikahkan anak tersebut. Tindakan saya terhadap hal tersebut adalah berbicara dengan kepala sekolah mengenai masalah ini agar dapat dicari jalan keluarnya. Menjelaskan kepada orang tua siswa bahwa pendidikan penting untuk masa depan anaknya. Menemui orang tua siswa tersebut untuk menjelaskan bahwa anak perempuan berhak untuk mendapat pendidikan sebagaimana teman seusianya. Setiap ada kegiatan kepanitiaan di sekolah tempat saya mengajar, biasanya selalu diketuai oleh guru laki-laki. Untuk suatu kegiatan kepanitiaan di tahun ini, beberapa guru perempuan meminta agar mereka diberikan kesempatan untuk menjadi ketua kegiatan. Pendapat saya, perempuan juga memiliki hak untuk menjabat suatu diskusi tertentu. Perempuan juga memiliki potensi untuk menjadi pemimpin di suatu posisi tertentu. Jenis kelamin guru tidak menentukan seberapa berhasilnya dia menjadi pemimpin. Seorang teman saya bercerita bahwa sejak sekolahnya dipimpin oleh seorang perempuan, ia merasa komunikasi antar guru menjadi macet dan banyak informasi yang tidak disampaikan oleh kepala sekolah ke guru dan pegawai kependidikan. Menurut teman tersebut, ada perbedaan dalam kepemimpinan karena perbedaan jenis kelamin. Saran yang bisa saya berikan kepada teman adalah menjelaskan kepada teman saya bahwa masalah sebenarnya ada pada masalah komunikasi antara pimpinan dan bawahan. Menjelaskan kepada teman saya bahwa setiap orang memiliki hak untuk menjawab. Menjelaskan kepada teman saya bahwa kehandalan seorang sebagai pemimpin tidak ditentukan oleh jenis kelaminnya.